Latar belakang. Informasi sangat dibutuhkan pada era globalisasi saat ini. Informasi yang dibutuhkan berupa informasi akuntansi dan informasi lain. Informasi akuntansi terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan lainnya. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai perusahaan bagi pihak yang membutuhkan. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan yaitu kreditur, pemegang saham, dan manajemen. Laporan keuangan merupakan sebuah alat penting bagi para pelaku dunia bisnis. Laporan keuangan memuat catatan-catatan tentang kegiatan bisnis yang dilakukan oleh sebuah entitas dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan juga mempunyai peranan penting sebagai alat komunikasi yang memiliki informasi penting bagi para pembuat laporan keputusan ekonomi. Laporan keuangan memiliki 4 karakteristik kualitatif. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan, serta perubahan yang bermanfaat bagi sejumlah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isti Nuraini, NIM 2082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka di bagian jurnal yang pertama, yaitu ada teori pesinyalan. Apa itu teori pesinyalan? Yaitu menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran. Standar akuntansi keuangan, yaitu laporan yang merupakan proses pelaporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi perubahan ekuitas, neraca arus kas, catatan, dan laporan keuangan. Yang ketiga ada pelaporan keuangan yang menyediakan informasi keuangan yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan, posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang keempat ada ketepatan waktu, yaitu informasi yang disampaikan sedini mungkin untuk digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Yang kelima ada leverage, yaitu penggunaan aktiva atau dana. Penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap ataupun membayar beban tetap. Ada profitabilitas, yaitu pengukuran kinerja manajemen perusahaan dan efisiensi penggunaan modal kerja. Profitabilitas sendiri merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam penjualan aset maupun laba bagi modal itu sendiri. Yang ketujuh ada pengukuran perusahaan, yaitu besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapasitas pasar, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Semakin besar item-item tersebut, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dovarel bin Xavier. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hesti, yaitu reputasi kantor akuntansi publik. Reputasi kantor akuntansi publik berkaitan dengan kantor-kantor penyedia jasa-jasa audit eksternal yang berafiliasi dengan KAP Big Four. Perusahaan kemudian menggunakan jasa kantor akuntan publik atau KAP untuk melaksanakan pekerjaan audit. Selanjutnya adalah kepemilikan manajerial. Pemilikan manajerial menunjukkan seberapa besar kepemilikan yang dimiliki oleh manajemen terhadap saham dalam sebuah perusahaan. Dan selanjutnya, komite audit. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat kas. Bahkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk komite audit yang salah satu tugasnya itu berkaitan dengan audit eksternal, berhubungan dengan audit internal dan pengendalian internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vaneka Kumala. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, yaitu yang terdiri dari variabel dan definisi operasional. Variabel dalam penelitian ini yang digunakan adalah leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi kantor akuntan publik atau KAP,
kepemilikan manajerial, dan komite audit. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Masing-masing variabel penelitian secara operasional dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan waktu. Ketepatan waktu diukur dengan variabel DUMI, bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan adalah 90 atau 91 hari setelah tanggal berakhirnya tahun buku. Yang kedua, leverage, atau lebih dikenal dengan debt to equity ratio, mencerminkan tingginya resiko keuangan perusahaan. Yang ketiga, profitabilitas. Profitabilitas sering digunakan sebagai pengukur kinerja manajemen perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik, yang berarti kabar baik pemegang saham sekaligus informasi. Keempat, ukuran perusahaan. Perusahaan besar lebih konsisten untuk tepat waktu dibanding perusahaan kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya, karena perusahaan besar banyak disorot oleh masyarakat. Yang kelima, reputasi kantor akuntan publik. Penelitian ini diukur dengan DUMI variabel menggunakan jasa audit dari KAP. Yang keenam, kepemilikan manajerial, di mana kepemilikan manajerial dilakukan dengan memberi skor 1 jika perusahaan perbankan memiliki presentasi kepemilikan manajerial dan skor 0 jika tidak. Yang ketujuh, komite audit. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah dari komite audit yang terdapat di perusahaan perbankan pada laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati. Saya akan melanjutkan dari materi Mbak Fania. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan atau observasi terhadap aktivitas individu maupun kelompok untuk memperoleh pengetahuan maupun informasi dari hasil wawancara dan pengamatan yang berbentuk deskripsi atau gambaran yang mendalam tentang objek yang diteliti. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan penelitian di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2013. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang berupa bukti, catatan ataupun laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan menurut Idriantoro 1999. Data yang digunakan laporan keuangan yang terdaftar di IDX. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi, dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang telah didaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu metode analisis. Yang pertama, analisis kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Pengukuran penelitian dengan kuantitatif adalah berdefinisi pengukuran data kuantitatif dan statistik objek melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel maupun orang-orang penduduk. Yang kedua yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif didefinisikan sebagai metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif. Yang ketiga adalah metode analisis. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik. Metode analisis regresi logistik dianggap tepat karena variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel dummy yang dinyatakan dalam nilai 1 untuk menunjukkan perusahaan yang tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan dan nilai 0 yang menunjukkan perusahaan yang tidak tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nukman Sufiana. Saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian pada artikel seminar keuangan, yaitu ketepatan laporan bank. Di sini deskripsi sampel penelitian. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu populasi yang dijadikan sampel penelitian adalah yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti.
Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan perbankan sebanyak 22 perusahaan dan perusahaan yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 18 perusahaan dikalikan 3 tahun data observasi. Maka dalam penelitian ini data yang digunakan sebanyak 54 data observasi. Selanjutnya mengenai statistik deskriptif. Di sini dapat disimpulkan mengenai hasil analisis statistik deskriptif, yaitu variabel Y dan juga variabel X, keenam variabel X, di mana variabel Y yaitu ketepatan waktu, kemudian untuk variabel X yaitu variabel DER atau leverage, dan juga variabel ROA atau profitabilitas. Kemudian ada variabel ukuran perusahaan, variabel reputasi kantor akuntan publik, variabel kepemilikan manajerial, dan juga variabel komite audit tidak memiliki penyimpangan yang relatif besar karena angka mean melebihi dari angka standar deviasi, sehingga variabel X tidak memiliki penyimpangan yang relatif besar terhadap variabel Y. Untuk uji kelayakan model, yaitu berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji Hosmer dan Lemshow terlihat probabilitas signifikansi sebesar 0,341, di mana nilainya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 0 diterima, sehingga dapat dikatakan model regresi logistik tepat karena model ini mampu memprediksi nilai observasinya, atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena cocok dengan data penelitian. Kemudian untuk menilai keseluruhan model atau overall model fit, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sebesar 27,089 yang berarti bahwa penambahan variabel leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi kantor akuntan publik, kepemilikan manajerial, dan juga komite audit ke dalam model regresi menjadikan model semakin fit. Kemudian dari hasil uji overall model fit pada Coase and Snell R-square sebesar 0,392 dan nilai Nagelkerts R-square dapat diartikan seperti nilai R kuadrat pada multiple regression diperoleh sebesar 0,600. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 60%. Dan yang terakhir mengenai analisis regresi logistik, di sini dari persamaan regresi logistik di atas dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar 4,652 mengindikasikan bahwa jika semua variabel bebas penelitian bernilai 0, maka ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akan bernilai 4,652. Kemudian hal tersebut sama seperti konstanta, di mana koefisien regresi variabel DER sebesar 0,184, maka akan meningkatkan kemungkinan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebesar 0,184. Sama halnya dengan variabel DER, variabel ROA sebesar 100,983 mengindikasikan bahwa apabila terjadi peningkatan ROA sebesar 1 satuan, sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan kemungkinan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebesar 100,983. Kemudian untuk koefisien regresi variabel ukuran perusahaan, hasilnya akan menurunkan kemungkinan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebesar minus 0,348. Untuk regresi variabel reputasi kantor akuntan publik sebesar 3,297. Untuk regresi kepemilikan manajerial sebesar min 0,532. Dan yang terakhir, koefisien regresi variabel komite audit sebesar 0,465. Dayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ambarwati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil pengujian hipotesis, di mana dalam hasil pengujian hipotesis ini terdapat 6 variabel bebas, yaitu leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan,
Kantor akuntan publik, kepemilikan manajerial dan komite audit. Hasilnya yaitu diantaranya dilihat dari nilai signifikansi. Yang pertama leverage, di mana leverage ini mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,547, di mana lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menunjukkan leverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ditolak. Yang kedua, profitabilitas mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,357, di mana lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menunjukkan profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ditolak. Yang ketiga, ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,552, lebih besar dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menunjukkan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ditolak. Yang keempat, reputasi kantor akuntan publik mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,008, di mana lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kantor akuntan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menunjukkan kantor akuntan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diterima. Yang kelima, kepemilikan manajerial mempunyai nilai signifikansi 0,698, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Pratiwi, NIM 263. Saya akan mempresentasikan tentang pembahasan jurnal yang pertama. Pembahasan ini berdasarkan pada tabel 4.8. Yang pertama, pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Leverage yang diproksi dengan DER tidak mempengaruhi terhadap ketetapan waktu laporan keuangan. Penelitian ini mendukung penelitian dari Putra dan Rozi Thohiri tahun 2013 yang menunjukkan bahwa debit to equity ratio tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap ketetapan waktu laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan data penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hutang cukup besar ingin mengumpulkan laporan keuangannya, khususnya ditinjau dari pihak kreditor, dengan tujuan agar kreditor mengetahui kinerja perusahaan dan mengetahui perusahaan dalam membayar kreditor. Yang kedua, pengaruh profitabilitas terhadap ketetapan waktu laporan keuangan. Profitabilitas yang diproksi dengan ROA tidak berpengaruh terhadap ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini mendukung penelitian Ahmad Qodir tahun 2011 dan Putra dan Roza Thohiri tahun 2013 bahwa profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi signifikan terhadap ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini tidak membuktikan bahwa perusahaan yang memperoleh laba tinggi untuk menyampaikan laporan keuangan tanpa
keuangan tepat waktu, dan perusahaan yang mengalami laba rendah akan melaporkan terlambat. Tingkat profitabilitas tidak mempengaruhi ketetapan waktu dalam laporan keuangan. Yang ketiga, pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketetapan waktu laporan keuangan. Ukuran perusahaan yang diproyeksi dengan market value tidak berpengaruh signifikan terhadap penyampaian laporan keuangan. Hal ini mendukung penelitian dari Abdul Qadir tahun 2011. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa untuk perusahaan tidak mempengaruhi terhadap penyampaian laporan keuangan. Hal ini didukung dari perusahaan perbankan yang beroperasi lebih dari 10 tahun, menunjukkan bahwa perusahaan dalam skala besar belum tentu dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat. Keempat, pengaruh reputasi kantor akuntansi publik terhadap ketetapan waktu laporan keuangan. Reputasi kantor akuntansi publik berpengaruh secara signifikan terhadap ketetapan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian dari Oktarini dan Wirakusuma tahun 2014. Secara keseluruhan, reputasi kantor akuntansi publik berpengaruh terhadap ketetapan waktu laporan keuangan, di mana perusahaan yang memakai jasa audit Big Four cenderung lebih tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memakai Big Four. Yang kelima, pengaruh kepemimpinan manajerial terhadap ketetapan waktu laporan keuangan. Kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap ketetapan waktu laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Toding dan Wirakusuma tahun 2013, di mana kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Karena ada tindakan kepemilikan saham yang perusahaan tersebut tidak mempengaruhi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan, dikarenakan kepemilikan manajerial lebih menekankan terhadap manajerial perusahaan dalam mengelola aset perusahaan. Yang terakhir, pengaruh komite audit terhadap ketetapan waktu laporan keuangan. Komite audit tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap ketetapan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Toding dan Wirakusuma tahun 2013. Karena secara komite audit tidak berpengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan, dikarenakan fungsi dari komite audit adalah sebagai pengawas independen pihak internal dan eksternal pada perusahaan atau sebagai perantara antara perusahaan dan masyarakat dalam mengelola aset perusahaan. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan reputasi kantor akuntansi publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan.